Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, udah sedekah tapi orang itu malah nggak minta terima kasih, apalagi membalasnya. Terima kasih aja enggak. Teman-teman, hati-hati. Ketika kita sedekah, itu kita niatkan untuk Allah dan kita harapkan pahalanya dari Allah, dari tempat yang lain yang lebih besar. Jangan mengharapkan sedekah kita itu dari ucapan terima kasih atau balasan dari mereka. Ingat, nggak semua orang bisa mengucapkan makasih, nggak semua orang ngerti adab, nggak semua orang juga ngerti tata krama, nggak semua orang bisa merangkai kata untuk menyenangkan hati kita saat kita ingin memberinya. Ingat, jangan bersedekah lalu pengen validasi. Jangan berharap balasan dia. Teman-teman, aku buka satu kunci. Jangan berharap balasan kebaikan oleh manusia. Ingat, manusia nggak bisa apa-apa. Kalaupun dia mau balas, ya seberapalah balasan dia. Tapi ingat, balasan yang lebih besar yang layak, patut, halal kita harapkan. Boleh nggak mengharap balasan besar dari Allah? Lebih top dong, lebih keren, lebih pada tempatnya daripada sekedar mengharap balasan dari manusia. So, berbuat baik tutup mata. Bukan karena ini soal ikhlas doang, soal akhlak doang, tapi tidak ada balasan yang kita harapkan yang lebih besar, yaitu dari balasan Allah, dan ini tidak semua orang ngerti kuncinya. So, kalau kita berbuat baik, dia nggak makasih, dia gitu aja, udah nggak apa-apa. Loh, aku nggak butuh balasan dari kamu lah, kamu bisa apa? Itu aja deh yang diungkapkan dalam hati kita gitu ya. Ibaratnya bukan menjelek-jelekkan mereka, tapi untuk merubah mindset dan cara pandang kita. Manusia bisa apa? Tapi kalau Allah balas kita, bisa dengan segala cara. Udah bener kan niatnya? Semoga bermanfaat. Nela Luki di sini, like, share, follow akun saya ini, follow akun ini, simpan videonya, komentar, dan semoga teman-teman sehat di sana dan kemudian betah belajar di akun ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Jangan ceritakan ini kepada banyak orang. Satu, jangan ceritakan mimpi besarmu karena akan banyak orang yang akan menghalanginya. Anakku pengen jadi polisi, terus belum apa-apa udah cerita ke tetangga. Anakku pengen masuk polisi loh, tetangganya mematahkan. Kebetulan tetangganya hasad nih, dia yang nggak tahu. Udah jadi polisi tuh pakai orang dalam loh, kamu nggak bakal bisa, biayanya besar. Oh iya juga ya, patah dia. Jangan ceritakan mimpi besar kepada semua orang kecuali orang yang support kita. Yang kedua, jangan ceritakan langkah kita, langkah bisnis kita, langkah mimpi kita kepada orang. Akan banyak orang yang akan mengalirkan tikungannya di tengah sebelum kita sampai ke tujuan. Yang ketiga, jangan ceritakan masalah kita kepada semua orang karena banyak orang yang sekedar pengen tahu dan tidak memberikan solusi. Yang keempat, jangan ceritakan kesedihan kita kepada orang karena banyak orang yang sekedar pengen tahu dan menambah kerisauan, bukan simpati. Dan yang kelima, jangan terlalu banyak ceritakan tentang janji-janji kita kepada orang. Hati-hati, betul, less is more. Sedikit bicara jauh lebih baik. Jangan menjadi manusia yang mau terukur, lebih elegan, lebih bijak, ikuti panduan syariat dan semoga Allah mudahkan. Oke, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Jangan berjanji dalam situasi seperti ini. Hati-hati. Jangan berjanji saat sedang marah besar. Jangan berjanji saat sedang sedih besar. Jangan berjanji saat sedang bahagia yang sangat besar. Harus dipikirkan sebelum mengeluarkan statement. Karena idza wa'ada akhlafa. Kalau kita berjanji, kita mungkir, kita ciri orang munafik. Misalnya kita lagi happy banget bakal dapat uang banyak. Nanti kalau aku dapat ini nih, bakal dapat nih, nanti aku beliin kamu ini ya, nanti mama beliin kamu mobil ya, nanti mama beliin, mama janji, ada statement janjinya. Itu hati-hati, jangan-jangan saat itu kita lagi terlalu bahagia. Atau jangan berjanji saat sedang marah gitu ya. Oke, aku janji nih, aku gak akan mau pernah ketemu kamu lagi. Nah, tahu-tahu dilakukan misalnya. Atau saat sedih, aduh aku minta maaf, aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Jangan, aku berusaha tidak mengulanginya lagi. Itu jauh lebih baik, jauh lebih elegan dan tidak melanggar syariat. Aku berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Semoga bermanfaat ya. Lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan semoga betah belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Sedekah tapi diposting. Hukumnya apa? Baik, seperti ini. Sebenarnya kita boleh sedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi karena kalau kita takut ria. Lalu bagaimana kalau orang sedekah dan menyampaikan sedekahnya dan diposting? Tunggu dulu. Kita nggak bisa menghakimi setiap orang. Hanya dia dan Allah yang tahu apa niatnya. Karena sesuatu itu diukur atas niatnya. Jika niatnya adalah menginspirasi orang lain, mengajak orang lain melakukan kebaikan, fastabiqul khairat, beramai-ramai melakukan kebaikan sebagai momentum dan inspirasi bagi orang lain, maka hukumnya juga boleh kok. Para sahabat Rasulullah juga mengumumkan sebagian daripada sedekahnya untuk memotivasi orang lain, misalnya seperti Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pernah menyatakan sedekah dalam jumlah yang cukup banyak loh. Nah, tidak juga beliau sembunyikan sehingga kita melihat datanya hingga sekarang. Tetapi ketika tujuan daripada postingan itu adalah validasi, eksistensi, ingin dipuji, ingin dilihat ria, maka uangnya keluar dan dia tidak dapat pahala apa-apa. Sebenarnya bukan cuma sedekah, seperti kami yang berdakwah, seperti saya. Ketika dakwah saya ini adalah validasi, eksistensi, ingin dipuji, dianggap pinter, maka saya tidak dapatkan apa-apa. Tapi ketika dakwah saya ini benar-benar ingin mencerdaskan umat dan kemudian menjadi bagian dari ini perintah Allah karena ada ilmunya, maka saya dapat pahala yang cukup banyak. So, tugas ini bukan tugas kita menghakimi orang lain. Tugas kita adalah mengambil sisi positif dalam postingan orang lain biar kita dapat berkahnya. Tugas mereka adalah meluruskan niat mereka. Nanti mereka yang akan menanggung ganjarannya. Karena kita tidak bisa menghakimi semua orang. Kalau mau ya cukup diingatkan saja kalau kira-kiranya ada rekan kita yang memposting tapi tujuannya untuk ria. Jangan cepat menghakimi orang lain. Innallah ahkamul hakimin. Allah adalah hakim yang paling adil. So, ambil baiknya, buang buruknya. Semoga bermanfaat. Kalau di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawabnya aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Jangan munafik ya. Ciri orang munafik idza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong, dia suka bohong. Contoh, ketika ditanya sama kawan, "Kamu di mana?" OTW, padahal masih di rumah. Bohong nggak tuh? Bohong ya. Tapi masalahnya, bohong ini ciri orang munafik. Ada ayatul munafik as-salasa. Ciri orang yang munafik kalau ngomong dia bohong. Itu munafik gak? Munafik. Tapi gak mungkin dong kita berani bilang diri kita munafik. So, jangan bohong walaupun dalam hal yang kecil. Misalnya kita dengan anak, jangan keluar ada genderuwo. Ya itu bohong. Sebenarnya itu munafik. Cuman kan kita gak mau nih dibilang bohong. Apa salahnya jangan keluar nak? Mama gak bisa temani, nanti ditemani kalau seandainya mau keluar. Cukup kan tanpa harus berbohong. Hei lagi di mana? Aduh aku lagi bener-bener nih terlambat banget. Masih ganti baju. Maaf ya. Walaupun dimarahin gak apa-apa. Dimarahin kita gak dosa. Tapi kalau dibilang OTW kita juga dosa. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Benar salah sesuai dengan status hukumnya. Bukan by perasaan kita. So, hati-hati ya, jangan bohong karena satu kebohongan akan menutupi kebohongan lainnya. Semoga bermanfaat. Nah, oke di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.